Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini kita mau unboxing yaitu Aiko 13. Ini bukan kayak kotak handphone tapi kayak kotak Supermi atau kotak apa ini? Kotak Aqua ya. Aqua gelas ini gede banget tuh ya. Nih. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi singkat cerita kemarin tuh aku belinya di pas launching di harga 12 juta ya, 12 juta. Dan itu awal-awal itu kan di Tokopedia nggak ada potongan. Jadi aku belinya di Shopee dapat koin sekitar 900 plus 300 ribuan, jadi sekitar 1.200.000 dapat koinnya. Terus aku belinya waktu pas live. Nah, pas waktu live itu aku beli katanya kalau lagi live bakalan dapat speaker. Nah, udah setelah check out baru aku baca di foto-fotonya. Ternyata ada di slide keberapa, kalau kita beli waktu pas live, kita mau dapatin speakernya, wajib dikasih catatan saya membeli waktu live. Kalau nggak ketik itu, nggak bakalan dapat untuk speakernya. Nah, jadi aku cancel, beli lagi, tapi nggak live ya. Aku beli lagi, tapi aku tulis di tulisan di catatannya, aku beli waktu live ya. Jadi aku bilang sama admin Shopee-nya, ini aku udah buat tulisannya ya. Sebelumnya aku nggak ada buat tulisan, dia bilang nggak bakalan dapet. Kalau nggak ada kasih catatan belinya waktu live, dia nggak bakalan ngasih gitu. Nah, aku juga nggak tahu sih ini dapet atau enggak, karena ini aku belinya nggak lagi live, karena emang live-nya waktu itu udah habis, udah selesai live-nya. Nah, aku belinya pas lagi nggak live, tapi aku buat tulisan nih. Ini tulisan nih, saya membeli Aiko 13 saat live streaming, tapi kotaknya segede ini. Nah, kita coba aja buka ini ya. Banyak banget yang bilang kalau aku belinya ini beli cash, enggak ya. Aku belinya ini pakai Shopee Pay Later dengan cicilan 6 bulan yang bayar sebulannya 2 juta. Jadi kok total itu 12 juta 100 ribuan lah kalau nggak salah ya. Terus dapat koin di 1.200.000. Jadi ya sekitar 10,8 atau 10,9 juta juga ya. Manfaatkan dengan bijak Shopee Pay Later. Nah, jadi kotaknya seperti ini. Nih ya, nih bisa lihat nih, ini kamera aku aja nih. Yang di atas ini yang biasa ngerekam buat ke bawah ini nggak cukup ya. Makanya aku buat yang face reveal kayak gini. Kita buka aja nih ya. Bismillahirrohmanirrohim. Coy kotaknya. Hoi, bismillahirrohmanirrohim. Banyak dalamnya. Wow. Ada berapa banyak ini? Ada 3 ya. Ada 1 kotak kecil, ada kotak lagi 2, dan ada kotak lagi. Ini ada tempat seperti ini. Ada kotak lagi 3. Dan habis ya, ada lagi ya, habis. Nah, jadi dia di packing kecil-kecil ini, kita langsung aja buka ini. Exclusive gift. Nah, jadi ini dia yang didapetin dari pembelian Aiko 13 yang PO kemarin. Dan kita dapat tambahan Miniso speaker ya. Ini harganya kalau nggak salah sih yang dia bilang 200.000 lah ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini, tapi nggak tahu sih ini KW atau nggak. Tapi malu lah Aiko masa ngasih yang KW ya. Nah, kalau kita beli PO bakalan dapat seperti ini ya. Mau PO di mana aja, mau daerah pun, mau di mana pun bakalan dapat seperti ini. Ini dus handphonenya dan ini eksklusif giftnya. Eksklusif giftnya coba kita buka dulu. Di belakangnya sini ada gift box switch. Nah, ini ada quantity 2024 bulan 11 tanggal 8. Nice, satisfying. Baru kali ini aku beli handphone yang seharga 12 juta ya, walaupun nyicil. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, dapat headset, kayak headset Bluetooth gitu sih, tapi dia pakai kabel ya. Nice, ini masih disegel. Dapat casing, dapat case seperti ini. Wih, dapat tali ini lagi. Terus dapat apa ini? Apa ini? Sarung jempol. Ini mungkin nggak bakalan aku pakai kali ya, waktu nanti aja dijual untuk orang yang pembeli second nanti bakalan dapat ini lah. Dan ini dia kotak handphonenya Aiko Motorsport dari BMW juga. Yang aku beli ini yang warna legend, warna putih ya. Ini RAM 16 internal 512 sama kayak pendahulunya yang Aiko 12 nih, Aiko 12. Tuh belakangnya dikit aja, nggak norak kayak Xiaomi yang banyak banget ya. Bahkan di sini tuh nggak dikasih taunya loh untuk speknya, chipsetnya gitu ya, kotaknya ya. Ini dia untuk bukanya. Nice. Wih, satisfying banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nice. Ini dia handphonenya, Monster Inside. Wih, kita letak dulu. Stiker email, dapat casing lagi ya. Memang bawaannya berarti casingnya itu bener-bener memang bonus eksklusif giftnya.
Nah ini dapat casing lagi bawaan, ini yang plastik. Yang tadi itu dia kayak hard case tapi dia lembut. Nah ini untuk jarum pembuka SIM-nya atau SIM ejector. Nah ini kayak kartu gitu. Ada kartu garansi, panduan ringkas, charger 120 watt. Untuk ininya yang udah Type C, berarti kabelnya yang dari Type C ke Type C ya, dari Type C ke Type C. Nah, jadi seperti ini yang didapatkan kalau kalian beli iQOO 13 di PO ya. Kalau nggak PO ya dapatnya yang di dalam kotak ini aja, nggak dapat eksklusif box. Nah, kita fokus ke handphonenya. Ini dia iQOO 13 ya, tampilan belakangnya seperti ini ya. Kita langsung aja ini lepasin. Waduh, sayang banget ini kalau dirobek. Oh, bisa keluar dari bawah. Bisa keluar dari bawah ya. Kita coba spill sedikit sama iQOO 12. Hampir sama. Bedanya ada lingkaran di sini, dan yang iQOO 12 dia flashnya di sini ya. Hampir sama. Terus untuk putihnya memang yang ini lebih putih doff ya, sampai bahkan fingerprint atau sidik jari aja pun nggak tinggal. Ini tuh lebih masih agak kilat ya, masih agak glossy, masih agak nampak glossy-nya tuh ya. Nah, kalau yang ini lebih kurang sih kok iQOO 13. Nah, jadi belakangnya seperti ini. Kayaknya di sini ini ada lampunya nanti ya. Kita lihat ya. Aku lihat kayaknya ada lampunya. Kameranya ada 3. Yang 3-3-nya benar-benar kepake. Untuk tulisan iQOO-nya di sebelah kiri. Terus untuk di sampingnya ada garis antena, tombol volume, power, garis antena lagi. Di atas ada garis antena, ada 2, ada mic dan ada speaker. Di sebelah kirinya ada garis antena 2 dan ini kosong, nggak ada apapun. Untuk sebelumnya iQOO 12 di garis antenanya cuma 1 ya. Di bawahnya ada tempat SIM yang bisa dual SIM, nano SIM ya, nggak bisa micro SD atau SD card ya, biasa lah ya kalau flagship seperti itu memang. Dan ada 2 garis antena, ada mic yang lubangnya agak lebih manjang gini. Terus ada lubang speaker. Nah, jadi seperti ini ya. Dan aku baru sadar nih, ya untuk jack audio biasa lah ya, kalau misalnya nggak ada wajar untuk flagship. Tapi untuk air blasternya, ya ini mic nih, bukan air blaster. Air blaster apakah nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh, ini bukan air blaster nih. Ya, kalau di iQOO 12 dia ada air blaster nih, bisa lihat ya. Tapi nggak tahu sih entah air blasternya di atas sini ya. Nih bisa lihat ya, ini ada air blasternya nih warna hitam. Nah, dia bukan lubang gitu, dan di sini nggak ada. Kalau aku cek di GSM Arena sih ya, katanya sih ada ya air blasternya, tapi aku nggak tahu penempatannya di mana. Kita langsung aja hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Sementara nunggu hidup, aku mau cobain pakai case dulu. Nah, kalau kita pakai case bawaan dari kotaknya seperti ini. Wih, ada lampunya ya. Kalau kita pakai casing bawaan giftboxnya seperti apa? Oh, lebih ketat ya, lebih ketat. Ini kalau kita pakai tempered glass atau kita pakai hydrogel yang agak lebar nggak bakalan bisa nih. Terus nih tombol ininya kok keras sekali ya. Jadi ini slim banget dan belakangnya ada kayak macam ketupat-ketupat gitu. Ya. Oke, ini kita udah sampai ke menu utama. Jadi tampilannya seperti ini, dan yang kerennya lagi waktu memulai Androidnya tadi nggak ada waktunya gitu, dipencet langsung masuk ke sini, cepat banget. Sumpah ini sangat-sangat responsif ya. Dan untuk kiri kanan atas bawahnya hampir sama ya. Atas sama bawahnya hampir sama, kiri kanannya hampir sama. Tapi kiri sama kanan, atas sama bawahnya ini dia nggak simetris ya. Atas sama bawahnya agak lebih tebal dikit aja mungkin, kiri kanannya agak lebih tipis. Nah, kalau dibandingin sama iQOO 12 yang sebelah kanan, ya hampir sama ya. Ini aku rasa kalau pakai anti gores pun hampir sama ini. Nah, pertama kita ke tentang telepon. Di sini tuh menggunakan FunTouchOS 15 dengan Android 15. Kompresi penyimpanan, ada kompresi penyimpanan 50 GB. Penyimpanan teleponnya 512 GB, RAM-nya 16 GB plus 16 GB virtual RAM. Untuk chipsetnya bisa lihat 4,32 GHz, udah kayak macam PC gitu ya. Gede banget untuk satu core-nya. Snapdragon 8 Elite, mobile platform octa-core, the best handphone paling terkencang saat ini ya. Untuk settingan layar ada pilihan yang 2K dan 1080. 1080 lebih ke hemat daya. Ini tuh seperti ya di iQOO 12 lah ya, 2376 x 1080. Dan ini ada 2K yang 3168 x 1440. Wah, ini hampir bisa nyimbangin kayak Redmi K70 kemarin, layarnya gede. Laju penyegaran layar bisa kita setting konstan 144 Hz. Tampilan AOD apakah bisa dibuat selamanya? Ya bisa ya, tampilkan seharian. Bisa, AOD bisa tampilan selamanya. Untuk penyimpanannya udah kepake 31,43, hampir 32 GB lah ya. Nah, terus ini dari 512 GB. Nah, untuk virtual RAM-nya nantinya aku matiin aja. Menurut aku 16 GB juga udah cukup lah ya. Virtual RAM itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Untuk mode game ultranya seperti ini. Ada peningkatan visual game, resolusi game super, interpolasi bingkai game, mode e-sport, putar otomatis saat layar mati. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Prioritas laju bingkai, efek lampu game. Oh iya, jadi seperti itu ya. Ada lampunya sekelilingnya.
Ada warna hijau, mode penghemat baterai. Mode seimbang, warna biru. Mode monster, warna oranye. Gila keren-keren. Terus untuk di settingannya seperti ini aja lah ya. Nggak ada perbedaan yang terlalu beda gitu. Nah, di sini ada kesehatan digital, terus ada pengelolaan sistem, ada multi turbo. Nih, ada mesin akselerasi inti sentral, mesin akselerasi AI, mesin akselerasi jaringan, mesin akselerasi game, mesin akselerasi disipasi panas, ada ART++ turbo. Nah, ini nggak bisa diklik sih, cuma ada tampilan gini aja. Nah, kalau kita ke tampilan menu di sini tuh masih banyak aplikasi yang bisa dihapus yang kita nggak suka. Kalau kita nggak pakai, kita hapus. Shopee, Truecaller. Nah, kalau kita ke control centernya seperti ini, ya mirip kayak Aiko 12, hanya saja di sini tuh kayak ada perubahan sedikit ya. Nah, di sini tuh ada warna adaptif, jadi kayak macam iPhone lah ya. Nah, ini ada warna adaptif, jadi dia seperti agak-agak kuning-kuning gitu nih. Nah, untuk di mode baterai di situ ada penghemat baterai, mode seimbang dan mode monster. Nah, untuk kesehatan baterai di sini juga ada masih 100%, pengisian daya cepatnya bisa kita aktifin atau enggak. Optimalisasi pengisian daya baterai bisa juga kita aktifin atau enggak ya, lebih ngejaga suhunya gitu. Jadi mungkin pengisiannya jadi agak sedikit lebih lambat. Terus di sini tuh ada pengaturan penghematan baterai, hidupkan baterai secara otomatis. Setelah aku sambungin ke internet, ya hapus beberapa aplikasi, download aplikasi. Ternyata aku cek pembaruan sistem, ini tuh ada pembaruan sistem. Nah, karena kita baru fresh, baru unboxing, baru buka box, belum ada download game, belum ada apapun, belum ada isi data apapun, langsung aja kita update ya di 527 MB Vantage OS 15. Yang ekornya yang W20, updatean itu cuma patch keamanan Android yang November 2024, mengoptimalkan stabilitas sistem. Untuk di bagian kamera, pengoptimalan kelancaran zoom, mengoptimalkan kemampuan penyesuaian dan stabilitas jaringan. Untuk di pusat kontrol, mengatasi masalah tampilan icon yang kadang tidak normal di pusat kontrol. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, ada updatean ya. Jadi langsung aja kita update nih ya di 500 MB. Setelah selesai update, nah jadi udah update terbaru, udah nggak ada lagi updatean ya. Nah, saran aku kalau kalian barusan unboxing HP apapun, karena masih belum ada data kalian update aja. Bodo amat, update aja, aman itu, nggak ada masalah. Nah, pastikan juga kita cek aplikasi admin perangkat. Kalian carinya dari sini aja, admin aplikasi perangkat bakalan muncul seperti ini. Nah, ini tuh dulu waktu pas ada kasus-kasus kreditan, ini tuh kalau nggak ada yang di checklist atau nggak ada yang aneh-aneh berarti udah aman. Nah, kalau kita cek di Aiko, kita cek di web Aiko, tulisannya di sini tuh garansinya 1 tahun dari tanggal pembelian. Mana saja yang ada di sertifikat pembelian. Nah, kalau kita PO itu dapat 1 tahun tambahan nih. Jadi totalnya 2 tahun untuk garansi Aiko 13 ini. Nah, kita langsung putar video ya. Kita lihat untuk resolusi videonya bisa sampai 4320p 60 fps HDR. Gila, cakep nih pasti ya. Untuk layarnya memang cantik banget ya. Udah resolusi 2K dan layarnya ini tuh LTPO AMOLED. Sama kayak Aiko 12, hanya saja Aiko 12 resolusinya belum 2K. Sebenarnya kalau kita buat settingan 4000 ini di video YouTube ini tuh kayak resolusinya besarnya tuh kayak meluber-luber ya. Jadi kayak perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan kalau kita buat yang 4000 sama yang 2000. Nah, kecuali kalau kita mutar di layar yang besar ya, kayak macam layar 20 inci, 30 inci, 40 inci baru agak terasa perbedaannya. Gede banget coy. Suaranya gede banget ya, seriusan gede banget. Tapi kalau untuk bassnya masih agak kurang. Kualitas suaranya kurang-kurang lebih aja sama kayak Aiko 12. Tapi kayaknya ini sedikit lebih meningkat lah, tapi nggak terlalu jauh lah bedanya. Nah, kita lanjut ke VForma. Pertama kita buka device info HW, namanya Aiko 13 LCD AMOLED. Terus flashnya pakai UFS, RAM-nya 16GB pakai LPDDR5X. Untuk SoC-nya menggunakan Snapdragon 8 Elite. CPU-nya yang SM8750, cuma ada 2 tipe, dimana 2 kalinya 4,32 GHz. Oh my, ini 4,32 GHz ini kencang banget loh. Ada 2 lagi.
Terus yang 6-nya 3,53 GHz, berarti dia nggak ada yang di bawah 3 gitu ya. Terus untuk family-nya Orion 64 bit. Untuk proses teknologinya di 3 nanometer, dibuat sama TSMC N3E. TSMC coy, bagus. GPU-nya menggunakan Adreno 830. Ini tinggi banget ya, dari 750 ke 830. Meningkatnya wow. Full cam-nya 1.3. Untuk screen-nya di 2K ya, di 3168x1040. HDR10, HLG, HDR10 Plus, layarnya udah 144 Hz, white color gamutnya support, RAM-nya 16GB, ini tuh 512GB. Untuk kamera dukungannya di sini tuh ada 12, banyak banget. Samsung, ya ini Samsung 50 megapiksel, terus 50 megapiksel lagi, selanjutnya Sony IMX816, terus selanjutnya Sony lagi IMX921. Terus untuk kamera depannya nih, ini kamera belakangnya ternyata 50 megapiksel semua. Kamera depannya 32 megapiksel pakai Galaxy Core. Untuk baterainya di 6150 yang model baru ya, yang SLIC apa gitu ya. Untuk sensornya lengkap, barometernya sayangnya nggak ada. Soalnya ini barometernya sebenarnya butuh juga untuk kita cek tekanan handphonenya gitu ya. Jadi kita bisa deteksi kalau handphone ini tahan air atau enggak gitu tanpa dicelup ke air. Kita lanjut ke torque sampling ya. Cuma bisa tembus sampai 125, 142. Nah, kita coba aktifin panel kinerja, kita buat mode monster. Untuk sensitivitas layarnya kita bakalan buat tinggi. Nah, gitu kita buat tinggi bisa tembus sampai 333 tuh. Sekali-sekali dia 500, tapi sekali-sekali sih jarang. Lebih seringnya 250 sama 333. Hasil Geekbench 6 di CPU-nya single core-nya di 3015, multicore-nya di 9490. Ini tuh kencang banget. Untuk di Geekbench 6, untuk hasil GPU-nya di 19200 ya. Dan ini nggak gitu panas loh. 36 derajat. Kita lanjut tes Antutu Benchmark versi 10.4.0. Untuk uji multi sentuh langsung bisa 10 jari. Untuk storage test bisa sampai 188.000 ya. Ini udah pakai UFS 4.1, bisa lihat ini untuk speednya di 3800, menulisnya di 2900, RAM-nya 1000 dan 900, AI-nya 392 MB. Kita lanjut tes ke Antutu Benchmark ya. Ini tuh pakai mode Performa. Oke, udah kelar untuk hasil Antutu Benchmark di 2.762.000 ya. Nggak sampai 3 juta sih, aku ekspektasi aku sampai 3 juta. Dan untuk panasnya di 45 derajat, hampir 46. Belakangnya nggak panas-panas banget ya. Terus juga karena dia segede gaban gini, kameranya kita nggak bisa kasih heatsink, tapi bisa sih, masih bisa dimanfaatkan sedikit di samping sini ya. Untuk CPU-nya di 595.000, GPU di 1.211.000, untuk MEM-nya 500.000, untuk UX-nya di 451.000. Untuk panasnya meningkat di 10,5 derajat dengan baterai kurang di 8%. Nah, aku udah tes untuk CPU throttling. Tadi sebelum aku tes, aku udah dinginin dulu handphonenya sekitar 35 atau 36 derajat. Dan bisa kalian lihat untuk hasil CPU throttlingnya kok hancur banget. Dan yang paling kerennya lagi, ini handphone nggak panas ya. Apa jangan-jangan di limit waktu pas CPU throttlingnya. Makanya aku nggak sampai full, karena aku ngeliat di 8 menit pertama aja udah seperti ini ya. Nah, bisa lihat di situ aku padahal udah pakai mode monsternya. Tapi kenapa kayak di limit begini gitu. Paling tinggi 305, rata-rata 220, dan paling rendah 194. Bisa lihat dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah gini. Nah, kita lanjut tes ya untuk 3D Mark with live stress test ya. Apakah dia di limit juga kayak macam di CPU throttling tadi. Kita lagi tes 3D Mark dan ini tuh udah di loop 13, panasnya udah di 42, hampir 43 derajat. Nah, di tes 3D Mark ini dia bisa panas loh. Tadi waktu di CPU throttling mentok di 38-39 derajat. Oke, udah kelar. Bisa lihat untuk hasilnya, baseloadnya sampai 14.600. Untuk panasnya di 43, hampir 44 derajat. Lebih panas tes Antutu Benchmark tadi ya. Untuk lowlessnya di 11.400. Untuk stability-nya di 77,7%. Di Snapdragon 8 Gen 2 di Iconeo 9Y bisa sampai 47-48 derajat. Ini gila sih. Cuma mentok di 44 derajat tadi. Oke, kita buka game Mobile Legends. Kita mau lihat untuk settingannya. Ya benar bisa ultra. Dan untuk di deteksi jaringan, tes performa 160, 779, 172, 178, 174, 182. Aku kira tadi bakalan bisa sampai 200 ya, ternyata enggak. Nah, untuk di mode gamenya seperti apa? Untuk mode gamenya seperti ini. Untuk alat game ada mode sport, pengubah suara, resolusi game super, panggilan di latar belakang, blokir notifikasi, tolak panggilan, kontrol gerakan,
pengaturan kontrol, peningkatan visual game, interpolasi bingkai game, efek suara game, kunci kecerahan, ada putar otomatis saat layar mati, tangkapan layar, rekam layar, dan ada jatuh daya penggerak langsung. Nah ini aku rasa bypass charging ya. Coba tes kita aktifin ya. Coba aku pencet, nggak mau ya. Hubungkan ke pengisi daya tulisannya. Coba tes, kita sambungin. Nah kita coba pencet. Aktifkan satu pengisi daya langsung, pengisian prioritas pengisian daya perangkat yang mengurangi kecepatan pengisian daya baterai secara signifikan untuk mencegah pemanasan. Oh, jadi dia ya bypass charging lah ya. Dia langsung ke mesin, dia mengurangi kecepatan charge. Jadi kalau di sini dia tetap ada kayak logo ngecharge gitu nih, ada kayak logo petir. Coba ya kalau kita cabut. Bentar. Kalau kita matiin mode ininya, mode bypass chargingnya ya tetap gambar ngecharge. Kalau kita aktifin juga tetap gambar ngecas ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan kalau dari logo atau dari icon ngecasnya. Nah terus dari sini tuh ada efek suara game. Efek suara game ini pengubah suara bukan? Ini bener-bener efek ini ya, efek suara game. Nah jadi kita bisa pilih nih, bisa pilih yang kayak macam ada equalizer gitu, penyempurnaan vokal, bidang suara, suara sekeliling. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah untuk pengubah suaranya beda sendiri, dia ada di atas. Dan ini banyak pilihan, ada asli, anak, paman, magnetik. Ini contoh misalnya anak perempuan ya. Aku pilih anak perempuan. Bertinjau rekaman. Halo anak perempuan, halo. Halo anak perempuan, halo. Jadi keluar suaranya kurang lebih seperti itu ya. Halo anak perempuan, halo. Halo anak perempuan, halo. Halo anak perempuan, halo. Kalau suara elektronik, suara Mobile Legends-nya kita matiin dulu. Halo anak perempuan, halo. Halo anak perempuan, halo. Suara anak perempuan ini sih yang Halo anak perempuan, halo. dikira anak perempuan ya. Bener-bener suara perempuan. Halo anak perempuan, halo. Laki-laki kecil. Halo anak perempuan, halo. Paman. Halo anak perempuan, halo. Magnetik. Halo anak perempuan, halo. Manis. Halo anak perempuan, halo. Nggak ada terlalu perbedaan. Nah jadi kurang lebih seperti itu pengubahan suara. Nah terus di sini tuh ada khusus ini kayaknya kita bisa pilih-pilih atau kita matiin, kita silang yang nggak kita butuh. Terus untuk buka game lain apakah digeser 3 gini ya? Benar. Buka game lain geser seperti 3 gitu, 3 jari ke atas, dan ada kebuka game lain, contoh ini PUBG ya. Nah terus untuk yang lainnya lagi nggak ada. Ini ada kita pilih nih, kita pilih mau masukin aplikasi apa untuk dibuka layar kecil seperti ini. Ada panel kinerja. Nah panel kinerja di sini tuh udah update ya, udah keren. Dimana udah ada IPS tuh, bisa lihat. Udah ada IPS-nya tuh, 60 IPS tuh, ada IPS-nya. Terus ada penghemat baterai, mode monster, terus ada laju penyegaran. Nah ini mode monsternya langsung keintegrasi sama di mode baterainya ya. Mode monster juga tuh. Laju penyegaran layar tinggi, terus ada sensitivitas layar bisa kita buat tinggi. Nah ini kita silang dulu. Nah kita lihat untuk panel kinerjanya apakah ini sesuai. Ini misalnya 60 fps ya. Ini 60 fps. Coba kita buat tinggi super, bisa 90 fps. Ya benar. Kalau kita buat yang ultra 120 fps, ya benar sih. Sayangnya dia nggak bisa ditampilin kayak terus-terusan gitu ya, seperti nampil di sini kayak Realme gitu, nggak bisa. Jadi kalau kita mau nengok IPS wajib gini. Ya nggak apa-apa lah, daripada Takostat atau yang lain yang nggak bisa di Android 15, tapi ini udah lumayan lah bisa ngelihat. Nah kita buka PUBG Mobile. Untuk di mode gamenya di PUBG Mobile apakah ada tambahan? Ternyata ada tambahan nih. Kayak ada pengaturan kontrol. Nah ini ada pengaturan kontrol. Terus ada getaran game 4D. Terus yang lainnya ada efek latar lampu game. Jadi lampu belakangnya bisa kita aktifin. Efek lampu belakangnya seperti masukin pulau, terjun payung, penembak, hitung mundur, ke penyusutan zona belakang. Nah, jadi lampunya ini sesuai dengan gamenya. Keren sih, keintegrasi sama gamenya gitu ya. Dan keren loh. Aiko ini buat lampunya kayak gini ya, nggak kayak Infinix yang monoton yang bulat gini aja gitu ya. Nah pengaturan yang lainnya nggak ada sih, nggak ada berbeda ya, semuanya yang bersama. Untuk settingan grafik bawaannya di HD Extreme. Terus kalau di smooth bisa Ultra Extreme ya, Ultra Extreme ya. Nah untuk di balance bisa Extreme, HD bisa Extreme, Ultra HDR bisa mentok Ultra ya. Jadi Ultra HDR mentok Ultra. Kalau Extreme HDR belum bisa, coming soon. Nah kita coba buat smooth Ultra Extreme. Oke, kita udah masuk ke Cheer Park. Bisa kalian lihat IPS nya di harusnya 120 sih. Bisa lihat 120 dan ini tampilannya bagus. Nah, untuk di sini tuh kan ada pilihan resolusi game super.
kita buat yang asli, tinggi atau kualitas tinggi, ada konsumsi dayanya lebih tinggi nih. Woi. Nah, apakah kalau kita buat mode kayak gini tetap 120 fps? Ternyata bahkan bisa sampai 144 fps. Oke, kita coba ambil senjata, ngeker, dan bisa lihat untuk gyro sensornya nggak mungkin delay lah ya. 12 juta coy ya, nggak mungkin delay lah, ini mantap banget sih. Terus kita coba lihat kalau kita nembak. Kita masuk ke Honor of King, kita bisa lihat untuk di mode game Honor of King apakah ada tambahan. Ternyata nggak ada. Ada efek lampu latar, darah pertama, triple kill, quadra kill, pentakill, seperti dewa, legendaris. Wih gila, keren kali ya. Seperti ini banyak banget. Nah terus yang tambahannya kayaknya nggak ada sih, hampir sama kayak di game sebelumnya. Nice. Oke, bisa 120 fps. Nah jadi kalau fps nya max, ultra, nih ya bener-bener rata kanan. Efek HDR nya kita aktifin. Kalau efek HDR diaktifin, ininya menurun nggak? Oh nggak, bagus lah. Harusnya memang seperti itulah ya. Ini tuh Snapdragon 8 Elite. Masa dia menurun. Nah ini bisa lihat ya tuh. Selanjutnya untuk di kamera. Nah untuk di kameranya bisa lihat ada foto cepat, malam, potret, foto, video, dan lainnya. Nah bisa lihat sendiri. Di sini tuh ada resolusi tinggi. Di rata-rata di 50 megapiksel. Panorama, dokumen Ultra HD, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan lama, bulan super, astro, Telship Pro, Fisheye, dan Photo Light. Ternyata bulan super tetap masih ada kalau kita foto bulan, tapi sayangnya di sini tuh kan lensa telenya cuma 2 kali, jadi nggak bisa sebagus iQOO 12. Terus untuk gerak lambatnya, apakah di sini ada peningkatan? Tetap di 240 fps di 1080. Nah untuk di fotonya di sini tuh ada 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 4 kali. Untuk di atas ini ada Google Lens. Ada lampu flash yang selalu hidup otomatis. Ada seperti filter gitu ya, filter atau apa ini namanya, jelas, bertekstur, alami ya. Jadi ada kayak pilihannya gitu. Nah kita pilih yang jelas saja. Terus ini tuh ada makro super, ada pilihan makro super, mau pakai makro atau enggak gitu ya. Nah untuk di pengaturan ininya di sini tuh bisa lihat ada ukuran fotonya, ada timer, terus garis kisi, pengukur, terus apa lagi nih ya? Ada master E ini apa ini? Nah terus ada tanda air, tanda airnya ini tuh banyak pilihan seperti ini. Ada yang putih, ini. Terus untuk pengaturan lainnya ada suara rana, lokasi, suap foto tampilan cermin, koreksi sudut ultra lebar, rekomendasi pintar, kedip hitung mundur. Terus ganti lensa secara otomatis. Nah ini aku matiin aja biar kita tahu ya lensa apa yang dipakai gitu. Langit malam yang ditingkatkan, foto cepat, kamera fotografi jalanan, pengenalan kode QR, resolusi laju bingkai default. Nah ini seperti ini ya defaultnya. Pelacakan suara 3D, laju bitnya bisa dibuat tinggi, kodeknya bisa dibuat kompatibilitas tinggi atau efisiensi tinggi. Untuk setting-settingan kameranya, nah coba kita foto di sini ya. Kita foto dari 0,6 kali seperti ini, 0,6 kali, cekrek 1 kali, cekrek 2 kali. Nah, 2 kali udah pakai lensa telefotonya ya. Cekrek 4 kali, cekrek. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kamera depan ya, kamera depannya menurut aku lumayan bagus loh. Kamera depannya agak lumayan meningkat. Nice ya, wih gila, jelas sekali minyak-minyaknya juga. Nah, kamera depannya lumayan cakep. Terus untuk fitur kamera depannya ada apa-apa aja? Kayaknya nggak ada begitu banyak. Yang jelas kamera depannya sekarang udah upgrade di bagian resolusi video, udah bisa 4K 60 fps. Ingat 4K 60 fps untuk kamera depan ini tuh. Wow banget untuk iQOO ya. Biasanya iQOO ini nggak pernah ngasih seperti itu. Biasanya mentok-mentok 1080 30 fps. Ini bisa 4K 60 fps. Bahkan untuk settingan 720 nya dihilangin. Untuk kamera belakang sama ya, 8K 30 fps, 4K atau 4K bisa 60 fps, 1080 bisa 60 fps. Nah untuk 4K 60 fps nya bisa pakai mode stabilisasi ultra. Stabilisasi ultra mati, stabilisasi ultra hidup. Nah jadi untuk stabilisasi sekarang cuma mentok di pilihannya cuma 2, stabilisasi mati, stabilisasi ultra. Nah, nggak ada pilihan stabilisasi yang kan ada tuh biasanya ada 3 pilihan gitu ya. Kayak macam di iQOO 12 ini tuh mentok cuma 1 doang untuk stabilisasinya. Terus kalau kita aktifin stabilisasi dia bisa 4K 60 fps. 4K 60 fps bisa nggak? Oh nggak bisa. Cuma bisa 1080 60 fps kalau mau aktifin stabilisasi ultra. Nah, apakah bisa 0,6 kali? Ternyata bisa. 1 kali bisa, 2 kali juga bisa. Jadi untuk ketiga lensa ini bisa sama-sama dipakai 4K 60 fps. Nah untuk 8K nya
1 kali dan 2 kali ya, hanya bisa lensa 1 kali dan lensa 2 kali atau lensa telefoto. Lensa ultrawide yang 0,6 kali nggak bisa dipakai. Nah terus kalau handphonenya digoyangin, kalau di Eiko 12 kan agak berisik. Kalau ini ada suaranya tapi nggak gede-gede banget. Ada sih, ada suaranya kecil, mirip banget kayak di Xiaomi 14T Pro. Untuk fitur-fitur lainnya, fitur AI dan segala macamnya kita coba tes. Pertama-tama di rekam layar, apakah ada peningkatan? Ternyata sama aja kayak di Eiko 12. Minim banget untuk settingan rekam layarnya, cuma ada tampilan sentuh, audio system, mikrofon sama-sama bisa diaktifkan. Berarti bisa open mic. Untuk kualitas gambarnya cuma ada pilihan rendah, sedang, dan tinggi. Nggak ada pilihan kayak berapa IPS, resolusi layarnya berapa gitu, nggak ada ya. Nah untuk di album foto, di sini tuh udah bisa kayak ini ya, kayak macam ngambil gambar gini, terus kita simpan atau kita salin. Nah jadi dia yang dikoreksi orangnya doang. Nah selain ini ada juga edit ya, aku rasa sama lah ya kayak Eiko 12. Harusnya kalau kalian nonton Eiko 12 juga ada tahu. Ini tuh ada perbaiki, jadi kalau misalnya fotonya agak shake bisa dibantu. Nah ini ya, kecerahannya juga dimainin. Terus juga ada penghapus AI. Nah misalnya, nah ini aku pakai foto ini ya, tadi aku udah ada sempat foto di 30 kali zoomnya. Kita coba hapus ini serbet ini atau kainnya ini. Nah kita coba hapus. Nah oke, udah kita tandain semua, kita coba lepas, nanti dia mengkoreksi sendiri. Nah itu yang ditandain. Kita lihat penghapusannya apakah bener-bener rapi. Wih rapi dong. Bisa kalian lihat besinya nyambung loh dia, misalnya kita lihat ya. Untuk aslinya seperti ini, aslinya seperti ini dan dihilangin. Wih gila, gila keren. Tombaknya tapi hilang sih, tapi rapi loh. Seng-seng belakangnya juga diperbaikin, mantep. Terus ada klasifikasi cerdas. Ini tuh kayak misalnya nanti udah banyak foto, dia meningkatkan algoritma kayak macam foto pemandangan, orang-orang, kayak foto binatang atau kucing nanti disatuin semua. Nah, setelah cari di pengaturan cahaya super, cahaya atmosfer ya. Nah, ini tuh bisa dihidupin terus-menerus loh tuh. Bisa lihat. Keren loh, aku baru tahu ya. Ada warna nih ya, bisa lihat warna ini. Nah, ini ada warna ini yang banyak dan bisa kita pilih yang cepat. Nih, bisa lihat cepat banget tuh. Woi gila, keren kan tuh. Sebenarnya tadi tuh aku ngelihatnya di settingan kontrol atasnya ini ya. Ini kalau kita pilih tambahkan, ini tuh ada banyak ya. Ada teks otomatis, ya ini teks otomatis ini kayak AI juga. Terus ada inversi warna, ekstra redup, bisa kita buat ekstra redup. Nah mantap banget nih, ada banyak pilihan. Nah terus ada song search ya, kayak macam pencarian lagu lewat suara. Nah jadi seperti itu aja nih ya. Ada transkrip instan nih. Dari ngomong bisa jadi tulisan, mau bahasa Inggris, I am Dimas. Sorry bro. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk di kontrol panelnya ya, kontrol centernya. Terus ada juga circle to search nih seperti ini, ditahan lama di bawahnya sini. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Nah terus kita coba aja kayak gini. Nice nih, misalnya kita ini yang ini. Nah untuk Gemini juga ada di tekan ini, tapi ini kayaknya kok Gemini semua handphone juga udah ada lah ya.
Nah, ini video 1080 60 fps dengan settingan stabilisasi aktif. Kita coba keluar rumah. Wow. Nah, ini dia 1080 60 fps. Nah, ini masih settingan 1080 60 fps dengan stabilisasi ultra. Nah, apakah bisa di zoom? Bisa sampai 5 kali. Tapi dia masih memakai lensa pertama ya, lensa utama. Nggak bisa pindah ke lensa yang lainnya kalau lagi video. Ini aku coba jalan-jalan santai. Tuh ada kucing. Wih, gila stabil banget. Dan ini cerah banget loh layarnya, aku nampak ya. Layarnya cerah banget. Dan ini settingan 4K 60 fps ya, 4K 60 fps. Dia nggak bisa aktifin stabilisasi ultra, sayang banget, nggak kayak macam Aiko 12 kakaknya yang bisa diaktifin. Nah, ini coba kita agak-agak getar-getarin, mainin sedikit. Dan ya, kucing. Mana kucing? Mau makan, ceng? Bentar, ceng. Nah, di settingan 4K 60 fps ini dia bisa ganti lensa ya. Ini 0,6 kali, ini 1 kali, dan ini 2 kali. Nah, dia bisa ganti lensa. Terus untuk zoomnya bisa sampai 10 kali. Tetap ada perbedaan ya, sudah lihat ya. Tapi agak lumayan semut sih. Agak lumayan semut untuk perbedaan pergantian lensanya. Nah, kamera depan udah bisa 4K 60 fps ya. Dan ada musik itu pula ya. Jadi aku takut di copyright nanti ya. Nah, jadi bisa lihat untuk suaranya seperti ini. Dan di sini tuh ada kayak penyempurnaan vokal. Nah, ini penyempurnaan vokalnya aku aktifin. Dan ini aku matiin. Nah, jadi penyempurnaan vokal ini aku aktifin aja nih, bisa lihat ya. Ada yang lihat aku, cuy. Banyak anak-anak SD. Nah, ini 4K 60 fps. 4K 60 fps seperti ini nih. Agak-agak, nih tangan aku agak-agak goyang. Ya, tapi aku ngelihatnya mantap banget ya. Udah ada peningkatan signifikan di 60 fps nya. Jadi aku ngerasa kamera depannya ini udah bagus. Terus juga enggak kayak patah-patah ya, karena 60 fps. Dan ini agak-agak goyang-goyang tipis, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangannya handphone ini menurut aku pribadi, kalau kelebihannya udah pasti banyak lah ya. Dia udah memakai chipset yang tinggi, Snapdragon 8 Elite, itu udah hampir sama kayak laptop gaming ya. Didukung kapasitas memori lega, super computing chip Q2, dan vapor chamber yang unggul yang lebar banget selebar handphonenya. Terus layarnya LTPO AMOLED. Kalau kita cek dari spesifikasinya bisa tembus sampai 4500 nits. Yang kerennya lagi USB Type-C nya ini tuh udah versi 3.2. Nah, kelebihannya apa 3.2? Itu banyak banget, udah bisa screen mirroring, HDMI ya, itu udah nggak perlu ribet lagi, tinggal colok langsung. Terus untuk kapasitas baterai Silicon Cambridge-nya juga yang 6150 itu juga lumayan gede ya. Terus yang paling kerennya lagi, handphone ini udah IP68, IP69 yang harusnya udah tahan air, tahan dicelup air di 1 meter 30 menit. Dan untuk belakangnya di sini tuh udah ada lampunya ya, udah lumayan keren tuh ya. Nah, terus kekurangannya apa? Menurut aku untuk harga handphone 12 juta ini juga masih ada kurangnya. eSIM ya, handphone ini tuh nggak bisa eSIM, sayang banget. Di Xiaomi 14T Pro yang harga 9 jutaan aja udah bisa pakai eSIM. Terus juga untuk kamera telefotonya, kalau kita bandingin sama Aiko 12, lensa telefotonya ini downgrade ya. Tuh bisa lihat tuh dari tampilan model kameranya aja. Aiko 12 tuh misalnya kotak terus kayak dalam gitu, yang ini tuh kayak ya biasa aja gitu. Untuk lensa telefotonya itu kalau 3 kali memang oke banget sih. Kalau di Aiko 12 bisa ngezoomnya jauh banget dan masih lumayan jelas. Mengingat handphonenya handphone gaming atau handphone untuk V format, tapi kameranya juga cakep. Di sini tuh udah di downgradein ya. Mungkin
mengingat biar nggak ada saingan lah untuk Vivo X200. Magnetic charger ya, atau magnetic charge, atau yang magnetic lah ya, untuk charge magnetic itu masih kurang. Untuk charge magnetic di sini tuh masih belum ada ya, sayang banget mengingat harganya 12 juta. Nah, semoga aja kedepannya udah ada ya, biar lebih lengkap, lebih kompleks, biar bener-bener flagship. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu lah ya. Apabila ada yang kurang, bisa komen aja ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.